Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Leticia Fergiani dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure. Dan di sini saya akan menjelaskan seputar langkah-langkah dalam mendigitasi peta menggunakan ArcMap. Nah, pertama kita akan input bagian peta contohnya, lalu kita input titik X dan Y koordinatnya, lalu kita ke data frame hopelist dan kita akan atur UTM-nya. Di sini WGS 84, Southern Hemisphere, dan zona 49S. Sesuai dengan peta masing-masing aja. Lalu kita akan ke bagian katalog. Nah, kita akan buat folder baru berjenis peta wisata. Lalu di sini kita akan input new shape file berjenis polygon, namain aja kawasan atau misalkan sebaran wisata sesuai dengan tema petanya aja. Jenis polygon, lalu kita atur lagi koordinat sistemnya sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya. Lalu ya kita atur aja, dan setelah itu kita bisa mulai editor, klik, lalu start editing. Nah, di sini kita akan mengedit dan mendigitasi bagian luar petanya, bagian luar polygon petanya. Nah, di sini langsung ke create features dan polygon. Nah, di sini kita akan mulai digitasi bagian luar petanya. Perlahan-lahan aja sampai semuanya terdigitasi. Kita akan langsung double klik supaya garisnya menjadi biru dan terselect. Pilih hollow dan fill outline colornya menjadi warna kuning. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian layer properties. Nah, di sini kita akan bagian simbologi dan kategoris, dan kita akan atur pewarnaan poligonnya. Di sini saya memilih warna orange. Nyesuaiin aja. Lalu kita akan ke bikin shapefile baru lagi. Untuk titik daerah, di sini berarti point jenisnya. Nah, di sini kita akan titikkan bagian daerah kabupatennya. Nah, pilih aja simbolnya. Lalu di sini kita akan ke attribute table dan kita akan mulai untuk penamaan. Nah, di sini kita akan add field dulu, namain titik daerah atau titik kabupaten. Nah, di sini kita akan mulai untuk namain titik-titik daerahnya sesuai dengan peta contohnya aja. Lalu kalau udah, kita akan ke labels dan kita akan checklist label features in this layer untuk memunculkan labelsnya. Jangan lupa label fieldnya ganti jadi titik kabupaten supaya label titik kabupatennya itu terlihat. Lalu kita akan bikin shapefile baru, jalan utama berjenis polyline. Dan di sini kita akan mendigitasi bagian jalan utamanya yang berwarna merah. Nah, terus dipilih aja jenisnya. Lalu kita akan pilih shapefile baru lagi, bikin jalan judulnya sama, tetap polyline jenisnya. Di sini akan mendigitasi bagian jalan yang warna abu-abu itu, sepanjang jalan itu. Nah, karena di sini jalannya ada banyak yang berwarna abu-abu, jadi kita akan mendigitasi semuanya. Perlahan-lahan aja. Nah, di sini saya cepet-cepetin supaya mempersingkat waktu, tetapi semuanya kita digitasi. Nah, setelah semuanya didigitasi, itu kita bisa pilih aja style garisnya dan warna garisnya, sesuaiin aja sama peta contohnya atau sesuai selera. Nah, setelah itu kita akan ke bikin shapefile baru lagi. Nah, untuk rel kereta api jalannya kita digitasi juga. Lalu kita pilih lagi si modelnya. Dan kita akan bikin shapefile baru lagi untuk batas provinsi di sini. Sama jenisnya polyline. Nah, batas provinsi ini di sini adalah semua yang ada di bagian luar poligon peta tersebut. Nah, di sini tuh batas provinsinya merupakan garis bagian luar petanya, itu yang ditandai dengan garis putus-putus itu merupakan batas provinsi, dan berarti kita akan mendigitasi seluruh garis bagian luar poligon. Nah, semuanya didigitasi, lalu kita pilih stylenya. Kalau batas provinsi itu biasanya garis putus-putus bentuknya. Nah, lalu kita akan bikin shapefile lagi untuk ibu kota berjenis point, dan di sini kita akan digitasi si titik ibu kotanya yang berwarna merah itu tuh yang besar. Nah, kita pilih lagi si simbolnya, lalu kita akan bikin shapefile baru berjenis point untuk candi. Nah, di sini kita akan titikkan candinya, ada 4 candi di sini. Di sini kita akan pilih si style simbolnya, logonya. Dan di sini kita akan mulai untuk mendigitasi bagian-bagian destinasi. Nah, kita akan kita akan ke table attribute dan add field. Di sini kita akan namain si candi-candinya ini nih. Namain aja sesuai dengan peta contohnya.
ada 4 candi di sini. Nah, setelah candi selesai, kita akan buat shapefile baru untuk bagian makam, sama masih berjenis point. Dan di sini kita akan titik-titikkan. Nah, di sini ada lumayan banyak ya makamnya. Setelah dititik-titikin, kita akan ke table attribute lagi dan kita akan mulai untuk namain si makam-makamnya. Jangan lupa di add field dulu si makamnya biar bisa dinamain. Nah, kita akan namain sesuai dengan nama-nama makamnya yang ada di peta. Setelah semua udah dinamain, kita akan bikin shapefile baru lagi ya di sini. Bikin shapefile untuk si gunung. Di sini ada 2 gunung, sama jenisnya masih point. Kita atur simbolnya. Di sini segitiga warna hijau. Lalu kita akan ke attribute table dan kita akan namain gunung-gunungnya. Di sini ada gunung perahu dan gunung gajah, ada 2 gunung. Nah, setelah udah, kita akan checklist di label features in this layer-nya di bagian layer properties untuk memunculkan logonya, si labelnya. Lalu kita akan ke page and print setup dan kita akan atur si ukuran kertasnya. Di sini saya pilih landscape dan di sini kita akan memilih ukuran si skalanya. Sesuaiin aja dengan petanya. Dirapi-rapiin aja supaya lebih rapih si bagian page-nya. Setelah itu kita bisa langsung buat kotak di bawah untuk keterangan petanya, untuk legenda. Lalu kita akan ke bagian insert setelah ini. Insert, kemudian kita akan insert bagian north arrow selectornya untuk arah angin. Kita akan input. Lalu habis ini kita akan input scale bar dan kita akan ubah menjadi kilometer satuannya. Lalu habis ini kita akan input scale text. Nah, di sini saya pilih formatnya perbandingan skalanya. Nah, setelah itu kita akan atur aja, posisikan supaya rapih dan kita akan input garis untuk pemisah. Lalu kita akan input legenda di insert dan legend. Kita akan pilih legend items-nya, sesuaiin aja. Lalu kita akan posisikan. Nah, di sini kan masih panjang nih, belum rapi. Kita bisa rapihin dengan meng-ungroup si bagian-bagian legendanya, diposisiin aja dan kita bisa, setelah udah rapi gini, kita akan group lagi supaya menjadi satu kesatuan. Kita akan block. Lalu kita bisa add text dan kita akan input sumber petanya dan juga identitas pembuat peta. Jangan lupa ditulis karena ini penting. Setelah itu kita langsung insert pictures dan logo UPI dan juga keterangan prodi, universitas dan lain. Lalu kita akan insert pictures. Di sini kita akan menginput pictures untuk bagian foto-foto destinasi. Di sini saya akan menginput beberapa foto destinasi bagian besar. Nah, di insert dan pictures aja. Lalu kita akan menambahkan si garis untuk penunjuk dan pelengkap aja, penjelas, sebagai penjelas. Nah, sebagai penghubung dari gambar ke peta. Lalu setelah ini kita akan input data frame properties dan kita akan input grids-nya. Di sini kita pilih user grids. Nah, dan di sini kita akan mengatur ke properties dan ke labels-nya. Di sini kita akan atur penulisan angkanya supaya menjadi lebih tipis. Kita akan ke labels. Nah, dan kita akan pilih additional properties. Nah, di sini kita akan pilih. Nah, di sini masih loading beberapa lama. Tapi setelah itu kita akan pilih bagian specify dan angkanya jadi 0. Lalu kita bisa ubah juga si aksis intervalnya supaya kotaknya bisa menjadi lebih besar, disesuaikan aja. Lalu kita akan input new data frame, insert new data frame, dan kita akan menginput si peta insetnya. Untuk menginput inset, kita akan add data, kemudian kita input peta insetnya. Di sini saya menginput peta inset Jawa Tengah. Lalu kita akan bikin kotak untuk menginput garis tepi. Oke, selanjutnya di sini ada disclaimer. Jadi saya balik lagi ke peta contoh awalnya. Kemudian saya pilih tools editor dan saya pilih cut polygon tools, dan di sini saya mulai mendigitasi bagian polygon dalam. Nah, kenapa baru sekarang? Karena di sini saya ingin memisahkan per zona gitu, antara zona merah dan zona hijau untuk menandai zona-zona yang terpapar pandemi COVID saat ini. Jadi di sini saya
mulai mendigitasi bagian-bagian poligon dalam untuk memisahkan pewarnaan zonanya. Seperti biasa aja, ini pakai cut polygon tools dan mulai digitasi bagian dalam aja. Kemudian kita ke open attribute table. Dari sini saya mulai meng-add fields dan bikin add fields baru namanya zona COVID. Kemudian di sini saya mulai men-select satu persatu bagian-bagian poligon dalamnya yang akan saya pisahkan dan tandain bagian pewarnaannya. Jadi tujuan di sini adalah untuk menandai poligon-poligon bagian dalam, dan untuk nanti kita akan bedain warnanya di sini per tiap zona. Jadi untuk menandai di mana zona merah dan zona hijau dan yang lain. Kemudian kita ke open attribute table lagi, dan di sini saya mulai yang tadi udah di-select itu kita namain di sini. Jadi sini dibagi jadi dua zona. Ada zona yang terdapat kontak erat COVID dan ada zona yang terkonfirmasi COVID. Jadi kalau kontak erat itu berarti orang-orang yang banyak berkontak erat dengan yang positif. Kemudian di zona konfirmasi ini artinya zona yang banyak terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Nah, kemudian kita langsung ke layer properties, dan di sini saya ke pewarnaan poligonnya seperti biasa aja. Nah, di sini yang merah tandanya terkonfirmasi. Kalau yang hijau itu artinya zona yang terdapat banyak orang-orang yang kontak erat dengan yang terkonfirmasi. Nah, kemudian kita ke open attribute table lagi dan kita add field yang baru, namain kasus akumulasi dan kasus aktif. Nah, kalau kasus akumulasi itu adalah kasus-kasus yang telah tercatat dari dulu hingga sekarang. Kalau kasus aktif itu kasus yang tercatat saat ini di waktu tertentu. Nah, di sini saya mulai menginput data-data jumlah kasusnya sesuai dengan data yang saya dapat dari internet. Ini kita input per tiap kecamatan ya. Di tiap kecamatan itu kita input datanya, kemudian kita ke layer properties dan kita ke bagian charts dan input bar or column-nya. Di sini saya input dan saya mulai mewarnai juga, jadi bisa dipilih aja warnanya sesuai selera. Nah, kalau di sini yang simbolnya warna biru itu kasus akumulasi, sedangkan yang merah itu kasus yang aktif. Kemudian semuanya akan terinput nanti per tiap kecamatannya si bar or kolumnya. Nah, seperti ini. Jadi grafiknya bakal muncul di tiap kecamatan. Kemudian sekarang kita ke add text dan mulai namain penjudulan petanya. Di sini judulnya peta kerentanan destinasi terhadap pandemi COVID. Kemudian kita ke add text lagi dan kita mulai namain, jangan lupa sumber-sumber datanya dan sumber-sumber peta yang udah kita cari. Di sini ada dua sumbernya, dari Dinas Kebudayaan dan Tanggap COVID-19. Kemudian langsung ke export map dan langsung save aja. Selesai.